Aspek syariah merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti agama, ekonomi, sosial, politik, dan moral. Yang pertama, yang A, bisnis syariah yang layak dan dianjurkan oleh Islam. Selanjutnya yang B, bisnis yang tidak layak dan dilarang oleh Islam. Selanjutnya di sini ada beberapa jenis kegiatan bisnis yang dilarang oleh Islam, antara lain. Yang pertama, memperlancar usaha dengan suap. Yang dimaksud memperlancar usaha dengan suap, penyuapan merupakan penyakit sosial yang kronis dan mengakibatkan terbentuknya masyarakat yang kurang menghargai keahlian dan apresiasi kerja. Islami dengan tegas melarang segala bentuk ketidakadilan termasuk suap, karena menyuap adalah mendorong orang untuk tidak berlaku adil dan ketidakadilan termasuk kebatilan. Untuk yang kedua, mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan pada dasarnya adalah perbuatan curang ataupun menipu yang dilarang oleh Islam. Dalam dunia bisnis, banyak tantangannya, apalagi bila tidak dapat mengendalikan hawa nafsu duniawinya. Manusia dapat terjebak ke dalam perbuatan curang. Rasulullah mengingatkan bahwa pedagang yang curang termasuk golongan pendurhaka, dan pedagang yang mencoba menyembunyikan ciri atribut barang dagangannya, maka akan dihapus berkahnya. Selanjutnya untuk nomor 3, produksi dan jual beli barang haram. Setiap memproduksi makanan dan minuman yang haram, maka tidak hanya haram dikonsumsi oleh dirinya sendiri, tetapi juga haram diperjualbelikan. Demikian juga dilarang memperjualbelikan barang-barang yang diperoleh dari hasil penjambretan, perampokan, ataupun pencurian. Selanjutnya, nomor 4, memonopoli dan penimbunan barang. Praktik bisnis dalam bentuk penimbunan dan menahan peredaran kebutuhan orang banyak dengan tujuan dapat menguasai perdagangannya, dapat mempermainkan harga dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, disebut monopoli. Cara semacam ini menguntungkan beberapa orang saja, tetapi merugikan hajat hidup orang banyak, serta menghambat kebebasan berniaga dan berproduksi. Baik, selanjutnya di sini yang terakhir, nomor 5, perang harga. Islam melarang praktik bisnis dengan cara meninggikan atau melebihkan harga barang untuk mengusik penjual yang lain. Pengertian saling membenci dan saling bermusuhan adalah ketika praktik jual beli berharap agar volume penjualan lebih tinggi, maka produk dijual dengan harga yang lebih rendah. Inilah perilaku yang akan memicu munculnya perang harga. Seorang pengusaha harus terhindar dari hal-hal berikut ini. A. Semua aktivitas investasi dan perdagangan atas barang dan jasa yang diharamkan Allah. B. Transaksi yang mengandung ketidakpastian. C. Riba adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada praktik pengambilan atau pemberian keuntungan yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu penipuan adalah tindakan atau praktik yang melibatkan penggunaan tipu muslihat, kebohongan, atau manipulasi untuk memperoleh sesuatu yang tidak pantas secara tidak jujur. E. Perjudian adalah aktivitas di mana seseorang mempertaruhkan untuk uang atau nilai lainnya pada hasil suatu peristiwa yang tidak pasti dengan harapan mendapatkan keuntungan. F. Penimbunan barang, yaitu penimbunan barang terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang sengaja membeli atau mengumpulkan sejumlah besar barang tertentu dengan tujuan untuk mengendalikan pasokan dan harga pasar. G. Monopoli, yaitu monopoli merujuk pada situasi di mana satu perusahaan atau entitas memiliki kendali mutlak atas penawaran atau produksi suatu produk atau layanan tertentu di pasar. H. Rekayasa permintaan, yaitu rekayasa permintaan praktik yang digunakan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mempengaruhi tingkat pemerintahan suatu produk atau jasa dengan cara memanipulasi preferensi kebutuhan atau preferensi konsumen. I. Suap, yaitu suap tindakan memberikan uang, barang, atau layanan lainnya kepada seseorang, terutama pejabat, pemerintah, atau individu yang memiliki kekuasaan atau pengaruh
dengan tujuan mempengaruhi tindakan atau keputusan mereka secara tidak sah. J. Ta'alaq, yaitu merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berarti hubungan, keterkaitan, atau ikatan antara dua entitas atau subjek. K. Talaqi al-rukban, yaitu istilah dalam ilmu hadis yang merujuk pada metode transmisi hadis dari seorang guru kepada muridnya secara langsung dengan menghadiri majelis atau pertemuan guru tersebut. Persyaratan untuk meraih keberkahan atas nilai transendensi seorang pelaku bisnis dan prinsip etika dalam Islam, antara lain: A. Jujur dalam takaran. Jujur dalam takaran merupakan ungkapan yang menggambarkan konsep kejujuran yang dilakukan secara proporsional atau sesuai dengan situasi atau kebutuhan. Artinya, seseorang tidak hanya jujur dalam hal-hal besar atau penting saja, tapi juga dalam hal-hal kecil atau sehari-hari. Ini menunjukkan pentingnya konsistensi dan integritas dalam perilaku dan komunikasi seseorang. B. Menjual barang yang baik mutunya. Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparansi dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. C. Dilarang menggunakan sumpah. Dilarang menggunakan sumpah mengacu pada larangan atau bersumpah dengan nama Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci sebagai jaminan kebenaran dalam suatu pernyataan atau tindakan. Ini biasanya terkait dengan nilai-nilai agama atau etika tertentu yang menekankan pentingnya menghindari penggunaan nama Tuhan secara sembarangan atau tujuan yang tidak benar. D. Membangun hubungan baik antar kolega. Islam menekankan hubungan konstruksi dengan siapapun, termasuk antara sesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli, maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan. E. Tertib administrasi. Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik minjam-meminjam. Dalam hubungan ini Al-Quran mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi. F. Menetapkan harga dengan transparan. Harga yang tidak transparan bisa mengundang penipuan. Untuk menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Prinsip-prinsip dasar bisnis menurut Islam. 1. Konsep kepemilikan dan kekayaan. A. Kepemilikan yang sah secara hukum. B. Pemanfaatan hak milik. C. Pemanfaatan hak milik diarahkan kepada pemanfaatan fisabilillah berfaedah di jalan Allah. D. Pemanfaatan hak milik yang tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain. Konsep distribusi kekayaan, konsep kerja dan bisnis, konsep halal dan haram. Karakter kerja dan bisnis halal. Dalam Islam, terdapat 5 karakter yang dapat mencirikan dimensi etis pada aktivitas ekonomi, halalan thayyiban. Kelima karakter tersebut diasumsikan dari kelima sistem moral Islam sebagai berikut. 1. Free interest system. 2. Sistem bagi hasil. 3. Joint venture. 4. Lembaga intermediari. Nilai etika kerja Islami. Ada beberapa ciri etos kerja Islami yang dapat diakomodir dari implementasi nilai Islam dalam Al-Quran dan hadis seperti menghargai waktu, jujur, ikhlas, komitmen, kuat, istiqomah, disiplin, percaya diri, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Etika pemasaran. Ada 9 etika pemasaran yang akan menjadi prinsip-prinsip bagi syariah marketer dalam menjalankan fungsi-fungsi pemasaran. A. Memiliki kepribadian spiritual. Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah. Bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk dalam aktivitas mereka, ia hendaknya sadar penuh dengan responsif terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. B. Berperilaku baik dan simpatik.
Al-Quran mengajarkan untuk senantiasa berwajah manis, berperilaku baik dan simpatik. Berlaku baik, sopan santun, dan pergaulan adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Di sini ada juga C, berlaku adil dalam bisnis. Berbisnis secara adil adalah wajib hukumnya, bukan hanya imbauan dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap adil termasuk di antara lain nilai-nilai yang telah diterapkan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi Islam. Al-Quran telah menjadikan tujuan semua risahan langit adalah untuk melaksanakan keadilan. D. Sikap melayani dan rendah hati. Sikap melayani merupakan sikap utama dari seorang pemasar. Tanpa sikap melayani yang melekat dalam kepribadiannya, dia bukanlah seorang yang berjiwa pemasaran. Melekat dalam sikap melayani ini adalah sikap sopan, santun, dan rendah hati. Dan juga menepati janji dan tidak curang. Amanah bermakna kegiatan untuk memenuhi sesuatu dengan ketentuan. Seseorang berbisnis syariah harus senantiasa menjaga amanah yang dipercaya kepadanya. F. Jujur dan terpercaya. Di antara akhlak yang harus menghiasi bisnis syariah dalam setiap gerak-geriknya adalah kejujuran. Tak diragukan bahwasannya ketidakkejujuran adalah bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain. Kapanpun dan dimanapun kesempatan itu terbuka bagi dirinya, Al-Quran dengan tegasnya melarang ketidakjujuran itu. G. Tidak suka berburuk sangka. Saling menghormati satu sama lain merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW yang harus diimplementasikan dalam perilaku bisnis modern. Tidak boleh satu pengusaha menjelekkan pengusaha yang lain hanya bermotifkan persaingan bisnis. Di sini juga ada H. Tidak suka menjelek-jelekan atau gibah. Gibah adalah perbuatan sia-sia dan membuang-buang waktu. Akan lebih baik baginya jika menumpahkan seluruh waktunya untuk bekerja dengan profesional, menempatkan semua prospeknya sebagai sahabat yang baik, dan karirnya ia harus memperhatikan terlebih dahulu bagaimana menjadi sahabat yang baik, berbukti pekerti, dan memiliki akhlak karimah atau akhlak yang mulia. I. Tidak melakukan sogok. Dalam syariah, menyuap hukumnya haram, dan menyuap termasuk dalam kategori makan harta orang lain dengan cara batil. Sekian dari presentasi kelompok kami yang mengenai aspek syariah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.